Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadi dari SMK Al Furqon Bandar Kaung, CGP Angkatan 11, yang kebetulan pada pagi hari yang berbahagia ini saya dan teman-teman Ibu Febri dan Bapak Patoli yang nantinya juga akan memperkenalkan dirinya. Pada kesempatan ini akan mempraktekkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Yang selanjutnya Ibu Febri akan memperkenalkan diri. Monggo Bu. Terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrianingsi dari SD Negeri Tambak Serang 1, Kecamatan Bantar Kaung. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Selanjutnya Mas Patoli, monggo. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadoli. Saya dari SD Negeri Karangpari 1, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Hari ini saya akan bertindak sebagai coach. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Kurang bijaksana jikalau saya nanti tidak akan menyampaikan ke Ibu Febri tentang hal apa saja yang menjadikan rubrik penilaian selaku saya menjadi supervisor atau pengawas ya. Siap Pak. Ya, jadi yang pertama nanti harapan saya Ibu Febri nanti bisa memunculkan komitmen, terus prosesnya akan saya nilai juga, terus memaksimalkan potensi yang ada pada diri itu, tetapi semuanya tadi juga dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Oke. Sudah disiapkan Bu. Sudah. Tidak hanya itu Bu, tetapi juga saya harapkan mudah-mudahan Ibu nanti bisa masuk ke dalam rasa sampean, sehingga nanti sampean dan Bapak Patoli bisa muncul keterbukaan dalam menggali potensi dari Bapak Patoli untuk menyelesaikan yang ada pada dirinya sendiri. Siap Bu? Siap. Sekarang saya akan bertanya dari kompetensi itu mana sih yang sudah Ibu kuasai? Yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu kehadiran penuh Pak. Oh, kehadiran. Iya. Alasannya apa? Saya ingin membersamai coach saya, mendengarkan coach saya. Saya ingin membuat coach saya merasa nyaman untuk berbicara terbuka kepada saya. Oh, bagus. Kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Itu tadi Pak, saya ingin coach saya itu merasa nyaman sehingga coach saya mampu terbuka menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian dengan begitu coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, kalau begitu sudah siap Bu ya? Siap. Monggo, bisa dimulai. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ketemu lagi sama Pak Padoli. Iya, Gimana Bu. kabarnya Pak Padoli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Iya Bu, jadi gini Bu. Saya ngajar di kelas 5 Bu. Ada anak yang jarang masuk Bu. Jarang masuk itu gak hanya sekali 2 hari, tapi sering anak itu tidak masuk. Dan menurut guru kelas 4 yang kemarin bahwa anak tersebut juga sering juga tidak hadir ke sekolah. Oke. Terus saya meminta kepada kepala sekolah untuk mencoba berkunjung Bu ke rumahnya. Barangkali ada apa-apa seperti itu, karena anak tersebut sudah sehari 2 hari ke sekolah Bu. Akhirnya saya meminta kepala sekolah untuk mengizinkan saya ke rumah. Akhirnya saya dan anak-anak pergi ke rumahnya Sofyan Bu. Ke rumah Sofyan, saya ke sana. Itu
di sana itu saya melihat anak tersebut bukan sakit bu, melainkan anak tersebut itu main HP. Dan ketika saya ke rumah, saya cermati kok tidak ada orang tuanya, kok tidak ada orang. Maka saya tanya ke samping rumahnya bahwa menurut tetangganya itu tidak ada orang tuanya bu, tapi hanya ada bibinya. Jadi Sofyan itu hanya dengan bibinya. Jadi mungkin karena kurang motivasi dari orang tua atau jauh dari orang tua, mungkin yang akhirnya anak tersebut malas bu sekolah. Sebelum ke pertanyaan, dari perbincangan kita hari ini, apa yang Bapak harapkan sebetulnya? Yang saya harapkan tentunya nanti saya punya solusi bu dari permasalahan yang saya alami hari ini ya kemarin. Mudah-mudahan ya anak tersebut bisa kembali sekolah, terus belajar bersama, bisa paham bersama dengan teman-teman. Jadi dari permasalahan yang Bapak hadapi, kira-kira menurut pengamatan Bapak, apa yang menyebabkan anak tersebut itu tidak masuk ke sekolah? Yang menyebabkan anak tidak masuk sekolah itu yang sudah saya amati bu, yang pertama jauhnya dari orang tua bu. Jadi dorongan motivasi orang tua kepada anak yang di rumah, yang akhirnya anak tersebut itu tidak mau sekolah. Itu juga saya amati barangkali ada anak yang berbuat kasar pada Sofyan di sekolah, yang akhirnya menyebabkan anak tersebut itu tidak mau sekolah seperti itu. Mohon maaf Pak, itu orang tuanya kemana Pak? Kenapa bisa jauh dari orang tua? Itu orang tuanya sedang magang bu, jadi mencari nafkah di Sulawesi, kalau saya tanya itu Sulawesi. Jadi anaknya ditinggal karena masih sekolah SD, tapi tidak ada kakak, tidak ada adik, tapi hanya sendiri, jadi anak tunggal. Tapi dititipkan ke bibinya. Jadi anak tersebut tinggal bersama bibinya ya? Iya, betul. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari murid tersebut? Tentunya anak tersebut, Sofyan itu bisa kembali sekolah bu, dengan semangat, bisa sekolah sampai selesai, tidak ada bahasa alfa, tidak ada bahasa izin tanpa keterangan seperti itu. Jadi bisa bermain lagi di sekolah, terus orang tua juga mungkin bisa menghubungi saya untuk membantu anak itu untuk termotivasi kembali untuk ke sekolah. Jadi kalau begitu, apakah ada cara atau metode yang akan Bapak lakukan agar anak tersebut bisa kembali mengikuti pembelajaran tatap sekolah? Beberapa hal sudah saya lakukan, cuma cara yang saya kira yang baik yaitu ya saya menghubungi orang tuanya. Kebetulan kemarin saya juga sudah meminta nomor HP-nya, nanti akan saya hubungi orang tuanya terkait permasalahan yang ada pada anaknya. Terus selanjutnya juga saya meminta bantuan Bapak Ibu guru, yang kebetulan bu, Bapak Ibu guru itu juga asli orang Parepalinya, itu bisa saya minta bantuan untuk mengontrol anak tersebut gerak di rumah seperti apa. Jadi berhubung saya itu orangnya bukan orang di situ, tapi saya juga meminta bantuan kepada anak saya. Namun saya juga nanti akan mencoba ya istilahnya berkunjung seminggu sekali atau sebulan sekali ke anak ke rumah anak tersebut. Luar biasa Pak ya. Jadi kalau kita rating nih dari skala 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode atau cara yang akan Bapak laksanakan? Mungkin masih sekitar 6 lah, masih 6 karena banyak kekurangan sana sini bu, jadi saya kira masih di skala 6. Menurut Bapak kekurangannya apa? Yang pertama karena saya rumahnya jauh dari rumahnya Sofyan, mungkin saya keterbatasan jarak karena hanya berkunjungnya itu ketika di sekolah bu. Tapi nanti insya Allah saya membuat program bahwa saya itu akan berkunjung seminggu sekali ke rumahnya.
berarti itu termasuk hambatan juga ya Pak ya? Iya betul. Kira-kira untuk solusinya bagaimana? Untuk solusinya ya tadi Bu, nanti saya akan membuat program berkunjung ke rumah siswa, tidak hanya satu ya Bu, tapi semua siswa akan saya kunjungi, itu baik seminggu sekali ataupun sebulan sekali tentunya. Karena ada pasti Bu yang namanya siswa itu lebih baik termotivasi oleh guru daripada termotivasi oleh orang tua. Jadi saya akan berkunjung ke rumah anak-anak seperti itu. Juga mungkin itu kan faktor internal nih, faktor internal anak, faktor eksternal juga mungkin dari si gurunya atau saya ketika mengajar juga ya Bu barangkali kurang maksimal seperti itu. Jadi ya mungkin nanti saya solusinya juga akan memperbaiki kurang saya dalam hal pembelajaran seperti itu. Kemudian siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Tentunya yang bisa membantu saya yang pertama dari izin kepala sekolah terkait program saya dulu. Jadi ketika kepala sekolah mengizinkan maka saya akan melakukan. Juga dorongan motivasi dari Bapak Ibu guru kasih jawab terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada bisa membantu memikirkan solusi tersebut. Dan yang paling penting saya juga menghubungi orang tua siswa saya apabila ketika ada permasalahan maka saya pasti akan terutama itu adalah mengobrol dulu dengan orang tua siswa seperti itu. Kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana itu? Mungkin secepatnya Bu, ya mulai dari minggu depan Bu saya sudah mulai berkunjung. Ketika sudah ada izin dari Bapak Kepala Sekolah saya akan berkunjung ke rumah anak-anak. Jadi secepatnya ya Pak ya. Betul sekali. Terus kalau menurut Bapak komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Komitmen saya itu tentunya kolaborasi Bu. Saya akan kolaborasi dengan penuh dengan semua sekolah, kepala sekolah, orang tua, bapak guru dan siswa itu Bu. Karena kolaborasi itu sangat penting ketika saya berjalan sendiri Bu, ketika mengalami permasalahan tentunya tidak akan selesai Bu. Jadi menurut saya komitmen yang paling penting adalah berkolaborasi dengan semua pihak seperti itu. Luar biasa Pak. Terus dukungan seperti apa dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Apakah dari sarana atau yang lain? Tentunya kalau dukungan itu tadi dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan perizinan juga itu sangat saya butuhkan Bu. Nanti bagaimana saya ketika berkunjung ke oleh murid bahwa saya sudah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus selanjutnya ya terkait dukungan media-media pembelajaran yang saya terapkan di sekolah juga sangat saya harapkan Bu dari pihak sekolah, dari Pak KS, dari bendahara terutama ya, terkait apabila saya butuh membuat ini, membuat itu terkait media pembelajaran supaya pembelajarannya lebih menarik ya Pak, sehingga motivasi untuk ke sekolah anak tersebut. Iya, jadi anak kan bertanya Bu ya, ketika media pembelajaran yang seru, bervariasi kan, jadi anak menjadi lebih seru lagi di sekolah. Iya, betul sekali. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Amin. Nah, sekarang bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah kita melakukan perbincangan ini? Perasaan saya sangat senang Bu, sangat lega saya mencurahkan isi hati saya, ngobrol bareng dengan Bu Febri. Mungkin kalau saya ngomong sendiri kan susah ya Bu ya, jadi undang-undang saya akhirnya tersampaikan seperti itu. Saya juga sangat merasa senang bisa berbincang dengan Bapak. Kedepannya komitmen Bapak akan seperti apa? Ya, komitmen saya tadi strategi saya, rencana saya akan saya terapkan seperti itu dengan semua pihak. Semoga berjalan dengan baik. Siap. Terima kasih ya Bu ya, ini sudah bisa ngobrol dengan saya, sudah meluangkan waktu dengan saya, ngobrol dengan saya, curhat dengan saya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu Bu. Gak apa-apa, lanjutin aja. Kuat. Udah 15 menit. Berarti tinggal 5 menit. Iya.
Wes sih. Lanjut. Terus Gak apa-apa nanti di crop sendiri. Luar biasa Ibu Febri pada hari ini tadi sudah melakukan coaching dengan Bapak Febri. Sekarang saya akan mengevaluasi sebagai seorang penerap. Ternyata Bu Febri sangat luar biasa sehingga semua unek-unek yang ada di pikirannya Bapak Febri bisa terluapkan semuanya Pak ya. Saya lihat ini loh, raut mukanya sekarang lebih cerah, terus bisa tersenyum. Apalagi Bu Febri juga, ya Allah, luar biasa. Bisa menggali, bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bu Febri. Dengan semua runtutan tadi saya amati, tujuannya sudah kepegang ya. Terus di situ indikatornya juga sudah kepegang juga. Terus yang ketiga, apa tadi ya? Nyampe Bang Padoli itu bisa merancangkan untuk memecahkan masalah itu sendiri. Ternyata semua itu bisa digali oleh Bu Febri dalam memaksimalkan potensi yang ada pada diri Pak Padoli. Tetapi semua itu kurang bijak jikalau tanggung jawab yang sudah diobrolkan tadi, komitmen yang digali oleh Bu Febri tadi tidak diterapkan. Mudah-mudahan itu nanti muncul rasa tanggung jawab dengan kesadaran ini. Sekarang Bu, ini saya mau nanya nanti sampai sebagai seorang coach, kira-kira ini kompetensi apa lagi yang digunakan? Yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Iya. Alasannya? Sebagai coach, saya merasa saya perlu banyak belajar lagi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada coach itu perlu dieksplor, kemudian juga perlu ditingkatkan seperti itu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu tadi nanti akan merujuk untuk memacu pada coaching yang nantinya dia juga mau berpikir ketika dia nanti mempunyai sebuah problema, mau tidak mau harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri. Harapannya kira-kira seperti itu kali Bu Febri ya. Ini betul sekali Pak. Luar biasa. Yang selanjutnya ini dari pengamatan saya tadi segitu banyaknya tentang pengembangan itu tadi ya. Mudah-mudahan nanti dari kompetensi yang akan Ibu tingkatkan nanti bisa terlaksana sehingga kompetensi Ibu nanti akan semakin meningkat. Itu cukup Bu? Cukup. Oke. Salam ngobras, ngopi santai bareng Masmu di demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama Masmu dalam suasana yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.